Badan Kesehatan Dunia WHO pada akhir tahun 2020 pernah mengungkapkan kekhawatiran akan gelombang ketiga pandemi COVID-19. Duta khusus COVID-19 untuk WHO, David Nabarro, bahkan memprediksi gelombang ketiga pandemi akan menyerang Eropa pada awal tahun 2021. Sekarang kita punya gelombang kedua. Jika mereka tidak membangun infrastruktur yang diperlukan, kita akan mengalami gelombang ketiga awal tahun ini, kata David Nabarro kepada Reuters. Prediksi itu menjadi kenyataan setelah sejumlah negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia melakukan penguncian wilayah menyusul kembali tingginya kasus positif corona di sana. Lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di Asia, salah satunya India. Para dokter melihat kondisi wabah COVID-19 kali ini lebih parah dibanding tahun lalu. Hingga kemarin, kasus positif corona di India totalnya mencapai 14,8 juta kasus. Grafik kasus virus corona secara global masih terus meningkat. Hingga hari ini, total kasus infeksi corona mencapai lebih dari 141 juta kasus. Korban meninggal mencapai lebih dari 3 juta orang, dan yang sembuh mencapai lebih dari 120 juta orang. Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19. Menkes mewanti-wanti seluruh pihak untuk tidak lengah sekalipun sudah divaksinasi. Kita melihat ada kenaikan lonjakan ketiga atau third wave yang tinggi di negara-negara di Eropa, di negara-negara Asia khususnya India, Filipina juga, di Papua New Guinea juga, dan juga di negara Amerika Selatan seperti Chili dan Brazil. Perlu saya ingatkan di sini teman-teman bahwa jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita tidak waspada. Jangan sampai program vaksinasi ini membuat kita euforia. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut, pemerintah perlu kerja lebih keras dalam menerapkan strategi testing, tracing, dan treatment untuk mencegah munculnya gelombang ketiga pandemi corona. 3T, 5M, dan juga sekarang vaksinasi. Hanya itu harus mungkin 2-3 kali lipat ya dari yang dilakukan, dan tentu dalam kondisi Indonesia 3T kita karena rendah ya harus berkali-kali lipat ya. Hingga hari ini, kasus positif COVID-19 di tanah air mencapai lebih dari 1,6 juta kasus. Dari jumlah itu, lebih dari 43.000 pasien meninggal dunia, sementara jumlah pasien yang sembuh mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Semua masyarakat tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, meski sebagian warga telah menerima vaksinasi COVID-19, demi mencegah penambahan kasus corona di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dunia mewaspadai masuknya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Lonjakan kasus terjadi di berbagai belahan dunia seiring masuknya varian baru COVID-19. Bagaimana Indonesia bersiap mengantisipasi hal ini? Bagaimana pula agar kita tidak lengah meski sudah banyak orang yang sudah divaksin? Kita bahas bersama Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Kemudian ada juga Penasihat Gender dan Kepemudaan di Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Diah Saminarsi, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Saya ke Pak Alex di penanganan kesehatan Satgas COVID-19 dari Satgas. Pak Alex, apa yang terjadi sesungguhnya dengan dunia saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari berbagai laporan beberapa minggu terakhir ini terjadi kenaikan kasus, tidak saja di Eropa, tapi juga di Amerika dan terlebih juga di India, bahkan di Filipina dan juga di Amerika Selatan. Dan kalau kita lihat di kasus sebelumnya, India itu kita lihat seolah-olah berhasil di dalam melakukan penanggulangan dan menciptakan satu kontrol yang terjadi di masyarakat. Demikian juga di Eropa, di mana vaksinasi bisa secara serentak dimulai, walaupun belum mencapai herd immunity, tetapi dengan vaksin yang canggih tersebut, terjadi juga infeksi penularan di masyarakat. Artinya bahwa
di daerah-daerah tertentu di Eropa, kita lihat bahwa ada varian baru dari COVID-19 dan kemudian ini disebabkan oleh mutasi. Walaupun banyak yang diklaim mengatakan bahwa vaksin yang dikeluarkan oleh Pfizer ataupun AstraZeneca masih sensitif. Tapi yang ternyata kita lihat di Inggris, walaupun B117 cukup luas, tapi ternyata kondisi sosial di sana masih bisa terkendali. Oke. Tapi infeksi itu masih terus berlangsung. Iya, saya ke Mbak Dia. Kata kuncinya adalah memang jaga jarak. Jaga jarak, protokol kesehatan begitu ya Pak Alex ya? Ini yang harus menjadi intinya. Iya. Saya ke Mbak Dia. Mbak Dia, dari WHO, saya ingin bertanya, ini kan tadi apa yang disampaikan Pak Alex ini menarik. Ya, kita sedang gencar-gencarnya di dunia ya, vaksin macam-macam, ada Moderna, Pfizer dan lain sebagainya, Sinovac. Ya, sekarang juga ada heboh vaksin Nusantara yang kemudian masih pro dan kontra. Saya ingin tanya tapi, kenapa kemudian pada saat gencar memvaksin, tapi juga banyak yang terjadi kasus positif di dunia? Baik, jadi kita sekarang masuk minggu ke-8, di mana kenaikan kasus dunia steady naik terus. Dan minggu ke-4, di mana jumlah kematian juga makin bertambah. Kalau langsung menjawab pertanyaan Mas Aiman tadi, vaksin tidak bisa secara cepat menangani sebuah wabah yang sedang akut. Jadi tidak mungkin dia butuh waktu untuk bisa mendapatkan kekebalan imunitas dan tidak bisa serta-merta membuat sebuah komunitas atau populasi atau negara dalam hal ini langsung kebal. Itu pertama. Kedua, saat ini jumlah vaksin yang tersedia bahkan sampai 2021 diperkirakan jumlah vaksin yang tersedia masih sangat terbatas. Sehingga masih sangat sulit untuk bisa menjamin kekebalan komunitas dalam waktu yang sangat singkat. Jangan lupa juga bahwa pandemi tidak akan berakhir apabila hanya satu negara berakhir pandemi. Jadi misalnya ada satu negara yang berhasil secara cepat menyelesaikan vaksinasinya, itu tidak membuat pandemi berakhir dan infeksinya masih terus berlangsung, mutasi virusnya masih terus berlangsung juga. Ya, kalau kita berkaca di Indonesia, kan ketika Sinovac kemudian mayoritas ya ada juga AstraZeneca yang kemudian diimunisasikan, divaksinasi ke banyak jutaan warga Indonesia. Kan faktanya meskipun ada laporan misalnya saya tes tapi angka efektivitasnya sangat kecil di bawah 60%, ada yang 6%, bahkan ada yang 0%, ada yang macam-macam. Tapi faktanya bahwa kita melihat nakes, tenaga kesehatan menurun tingkat positivity rate-nya, tingkat terinfeksi positifnya. Artinya kan memang it works, itu bekerja. Apakah bisa disimpulkan seperti itu, Mbak Dia? Ya, jadi kenapa itu terbukti ada penurunan dari infeksi kepada tenaga kesehatan, itu harus mengacu kepada rekomendasi dari Scientific Advisory Group on Epidemiology, SAGE singkatannya, yang memberikan rekomendasi di bulan November tahun 2020 tentang populasi prioritas. Jadi di sana disebutkan bahwa yang pertama harus diberikan vaksin adalah kepada tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan ini yang berisiko sangat tinggi dan terpapar oleh virus terus-menerus. Jadi itu yang kemudian dikerjakan oleh semua negara dan akhirnya sekarang walaupun sudah banyak yang meninggal juga, tapi bisa terkendali akhirnya. Anda tidak berani untuk mengatakan bahwa ini iya atau tidak karena harus berbasis penelitian begitu ya? Betul. Iya, meskipun fakta empirik di lapangan seperti itu. Saya ingin tanya ke Bung Tri. Mas Tri, kalau seandainya pertanyaan yang sama, kalau kita katakan bahwa di dunia naik, iya, Indonesia turun, kita bersyukur. Apakah karena kemudian ada vaksin yang kemudian dilaksanakan secara masif, kita nomor 6 di dunia yang termasuk yang tercepat untuk kemudian melakukan vaksinasi. Dan faktanya, nakes itu angka penularannya menurun. Karena mereka yang selalu berhadapan dengan orang positif. Apakah kemudian bisa disimpulkan seperti itu saat ini di Indonesia? Ya, kalau lihat jumlah yang divaksin, itu 10% dari jumlah populasi negara, baik itu di Amerika, di India, di Indonesia termasuk. Jadi masih kurang dari 10%. Kalau dari nakesnya,
hampir rata-rata jumlah nakes yang divaksin itu mencapai hampir 100%. Jadi Hampir 100%, luar biasa. Ya, jadi menurut saya memang itu adalah efek dari vaksinasi. Oke, tunggu sebentar, ini penting. vaksin. Jadi penurunan tingkat positivity rate atau penurunan penularan pada nakes memang karena vaksinasi pada nakes? Iya, karena vaksin ini punya vaksin efikasi sebesar 65 atau sampai 70%. Meskipun ada Jadi, laporan juga dari anggota DPR yang saya wawancara, misalnya saya kemarin sudah tes cuma 6% efektivitasnya. Itu bagaimana? Nggak mungkin lah. Jadi itu harus berdasarkan uji klinis. Uji klinis fase 3, fase 2. Itu bisa dilihat vaksin efikasinya atau vaksin efektivitasnya. Jadi menurut saya kita percaya pada yang telah melakukan uji klinis dan fase 2 dan fase 3 begitu. Iya kan sekarang banyak, kita akan bicara soal ini. Kan sekarang banyak di rumah sakit tertentu swasta misalnya. Anda mau cek tingkat efektivitas vaksin Anda, silakan gitu ya. Di tes serologi dan sebagainya. Itu kan bisa, Pak Tri? Ya bisa, tapi nggak satu orang. Harusnya ada, di Bandung aja ada 450 sampel begitu. Oke, artinya untuk menyimpulkan nggak bisa hanya sebagian untuk semua gitu ya? Nggak bisa. Jadi harus ada sampelnya begitu. Mas. Bahwa ada yang kemudian efektivitas rendah di orang-orang tertentu mungkin saja? Ya mungkin. Karena efektivitas vaksin amat tergantung satu, imunitas tubuhnya. Yang kedua ada ras, mempengaruhi imunitas tubuhnya. Yang ketiga status gizi. Status gizi akan mempengaruhi imunitas tubuhnya. Jadi semua faktor yang mempengaruhi imunitasnya akan berpengaruh terhadap vaksin efikasinya begitu. Nah, gelombang ketiga ini gelombang ketiga, Mas. Saya mau terangkan bahwa gelombang ketiga pada negara-negara yang melakukan lockdown. Kalau negara-negara yang tidak melakukan lockdown, kalau dia berhasil menurunkan wabahnya menjadi endemis, kemudian timbul lagi, itu namanya gelombang kedua. Kalau sudah 3 kali begitu, berarti itu gelombang ketiga. Jadi negara Eropa yang melakukan lockdown berhasil menurunkan wabahnya menjadi endemis, itu mereka 3 kali melakukan lockdown, ya berarti 3 kali berhasil menurunkan wabah COVID-nya begitu. Oke, bagaimana caranya untuk kemudian tidak hadir di Indonesia, tidak datang ke Indonesia, tidak kemudian mewabah kembali di Indonesia? Kita akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.